Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah balik lagi ke video aku. Nah, kali ini kita akan menceritakan tentang misteri yang ada di Alas Purwo. Alas Purwo merupakan hutan legendaris di ujung timur Pulau Jawa. Tempat di mana mitos, dunia gaib, dan misteri berbaur menjadi satu. Nah, kisah ini muncul berdasarkan legenda dan cerita yang sering beredar di masyarakat Banyuwangi. Malam itu, di udara Banyuwangi terasa aneh. Angin laut bertiup dingin. Tapi, langit tak menunjukkan bintang. Di kejauhan, hanya ada rimbun gelap hutan Alas Purwo, tempat yang dikenal sebagai gerbang dunia gaib tertua di Pulau Jawa. Empat orang mahasiswa dari kota X, sebut saja namanya Rama, Dika, Sinta, dan Eko, datang untuk meneliti legenda di sana. Mereka tertarik dengan cerita bahwa di tengah hutan terdapat pura kuno dan ruang gaib, tempat para pertapa mencari pesugihan. Penduduk sekitar sudah memperingatkan kalau masuk ke Alas Purwo, jangan bicara sembarangan. Jangan ambil apapun dan jangan pernah memanggil nama temanmu saat sudah di dalam. Namun, pada kenyataannya, rasa ingin tahu lebih besar dari rasa takut mereka. Mereka masuk sore hari saat matahari hampir tenggelam. Jalan tanah yang mereka lalui makin lama makin sunyi. Tak ada suara burung, tak ada hembusan angin, hanya langkah kaki dan degup jantung sendiri. Rama memimpin sambil membawa peta dan kompas. Sinta merekam perjalanan dengan kamera. Tapi, anehnya, setiap kali ia melihat layar kamera, bayangan hitam seperti melintas cepat di belakang mereka. Itu cuma bayangan pohon, kata Dika. Menenangkan suasana, namun saat mereka menoleh ke belakang, tidak ada bayangan pohon, hanya kabut tipis yang mulai turun perlahan. Kemudian mereka memutuskan untuk berkemah di dekat tanah lapang yang dikelilingi pohon jati besar. Setelah makan malam seadanya, mereka duduk mengelilingi api unggun. Tiba-tiba, dari arah hutan terdengar gamelan halus, lembut, namun jelas. Seolah ada pesta jauh di dalam kegelapan. Mungkin dari pura, kata Sinta. Tapi, siapa yang mainkan tengah malam begini? Tanya Eko sembari mukanya terlihat sangat pucat. Rama berdiri, mencoba melihat ke arah suara. Dalam kegelapan, samar-samar tampak cahaya obor dan bayangan penari berpakaian putih. Tubuhnya melayang seperti melayang di atas tanah.
Semakin lama, wajahnya semakin tidak terlihat. "Jangan lihat lama-lama," kata Eko. "Itu bukan manusia." Mereka pun kembali ke tenda. Namun suara gamelan itu semakin keras, diiringi bisikan-bisikan dari segala arah. "Selamat datang di tanah kami. Kalian tak seharusnya ke sini." Suara itu sangat terdengar di telinga mereka. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk segera masuk tenda. Saat fajar menyingsing, mereka sadar bahwa Rama hilang. Jejaknya berakhir di dekat akar pohon besar. Tempat tanahnya tampak baru tergali. Kamera Sinta yang ditemukan di sana merekam sesuatu video berakhir menunjukkan Rama berjalan ke tengah kabut. Lalu terdengar suara perempuan berbisik, "Ikuti aku." Dan setelah itu, layarnya kemudian gelap, tidak merekam apa-apa lagi. Panik, mereka bertiga mencari bantuan penduduk. Namun, saat mereka sampai di luar hutan, waktu terasa aneh. Hari yang mereka kira hanya 1 malam, ternyata sudah 3 hari berlalu. Penduduk desa hanya menggeleng dan berkata, kalau sudah diambil penjaga alas Purwo, jangan dicari. Biarkan mereka menjadi bagian dari hutan itu. Mereka bertiga tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan tidak bisa menolong Rama. Dengan berat hati, mereka bertiga pulang tanpa Rama. Beberapa bulan kemudian, tim pencari menemukan tas dan buku catatan Rama di dekat Pura Luhur Giri Salaka, tempat yang dipercaya sebagai titik spiritual tertua. Dalam catatan terakhirnya tertulis, "Aku melihat mereka, ratusan sosok berpakaian putih. Mereka menari di bawah bulan, dan di tengah lingkaran itu ada diriku sendiri." Sejak saat itu, penduduk lokal percaya bahwa Rama menjadi bagian baru dari alas Purwo. Roh muda yang tersesat, namun kini menyatu dengan dunia gaib di hutan purba itu. Dan hingga kini, para peziarah yang datang kadang melihat bayangan pemuda berpakaian lapangan berdiri di balik kabut, menatap dari jauh, seolah menunggu teman-temannya kembali. Nah, itu dia cerita mistis yang dialami oleh keempat mahasiswa itu.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Nantikan video-video selanjutnya atau kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Waktu itu aku yang mendengar suara. Tentang aku mati zombie. Jadi udah guys. Aku dadah. Dadah.